Ray ini dicekik hingga meninggal. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Channel yang bikin kalian merinding dan takut. Guys, kalian tahu nggak sih, ada seseorang yang membunuh satu keluarga di Jepang. Polisi ini punya DNA-nya, punya sidik jarinya, punya pakaiannya yang ditinggal di TKP. Polisi bahkan tahu apa yang dia makan malam sebelum dia membunuh keluarga ini. Dan kalian tahu, 25 tahun kemudian, dia masih bebas di luar sana dan gak pernah ditangkap. Guys, gue pernah ceritain banyak kasus kriminal di channel ini. Pembunuhnya pasti ketahuan, pembunuhnya pasti ketangkep. Tapi kasus yang satu ini beda guys. Ini tentang pembunuhan yang buktinya udah banyak banget. Lebih dari satu dan lebih dari cukup. Tapi tetap nggak terpecahkan selama seperempat abad. Ini kisah tentang keluarga yang dihabisi dalam semalam. Dan tentang seseorang yang setelah membunuh 4 orang keluarga ini, malah duduk santai, buka kulkas, dan makan es krim di rumah itu. Ini kisah nyata dan sampai sekarang kasusnya masih terbuka dan pelakunya belum tertangkap. Kasus ini terjadi di Setagaya, kawasan yang paling banyak penduduknya di Tokyo. Hampir 1 juta jiwa yang hidup di sana. Suasananya tenang, tipe tempat orang pilih untuk tinggal. Karena mereka mau anak-anak mereka punya teman buat bermain, sekolah yang bagus, dan tetangga yang bisa disapa setiap pagi harinya. Di Kamisoshigaya, subdistrik di dalam Setagaya, ada satu keluarga yang udah tinggal lama di sana sejak tahun 1991. Di sana ada Mikio Miyazawa, usianya 44 tahun, salaryman karyawan korporat di bidang marketing. Dia ini tipe ayah yang pulang dari kerja dan masih sempat main bareng anak-anaknya. Terus ada Yasuko Miyazawa, usianya 41 tahun, ibu rumah tangga. Terus ada Nina Miyazawa, usianya 8 tahun, anak perempuan sulung. Ada Rei Miyazawa, usianya 6 tahun. Dia anak bungsu. Menurut beberapa laporan, Rei punya gangguan perkembangan. Ini adalah salah satu alasan kenapa keluarga ini terus menunda untuk pindah rumah. Di tahun 2000, kawasan sekitar rumah Miyazawa ini mulai sepi. Pemerintah Tokyo membeli tanah-tanah untuk perluasan Soshigaya Park. Tetangganya ini pada pindah satu persatu. Rumah Miyazawa jadi salah satu dari sedikit yang tersisa. Rumahnya ini diapit oleh tanah kosong dan taman yang gelap di malam hari. Mereka ini sebenarnya udah berencana untuk pindah, tapi belum ada keputusan final. Ya mungkin masih menimang-nimang lah ya. Kan wajar sih pindah rumah itu nggak asal-asalan. Nggak serta-merta pindah gitu aja. Pada 30 Desember tahun 2000, hari yang biasa seperti biasanya lah. Pokoknya kayak hari-hari biasa lah. Keluarga ini pergi belanja kebutuhan tahun baru di dekat stasiun Chitose Karasuyama. Dan mereka pulang seperti biasanya, makan malam bersama, nonton TV, hal-hal yang biasa dilakuin sama keluarga di dalam rumah. Ya normal aja lah kayak keluarga umumnya, kayak keluarga kalian juga. Orang terakhir yang melihat mereka hidup adalah Ibu Yasuko dan Haruko yang tinggal tepat di sebelah rumahnya. Mungkin kayak rumahnya itu sebelahnya kan tadi kosong sama taman, nah di sebelahnya lagi gitu. Malam itu Nina sempat mampir ke rumah neneknya dan lalu pulang lagi ke rumahnya. Nggak nginep dia di rumah neneknya. Coba kalau dia nginep di rumah neneknya, udah pasti dia bakal selamat. Ya namanya udah takdir ya guys. Setelah itu, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam rumah itu, kecuali satu orang. Dan orang itu belum ketemu sampai sekarang. Dan dia adalah pembunuh dari keluarga ini.
Setelah pukul 23.00 pada malam 30 Desember tahun 2000, seseorang masuk ke rumah keluarga Miyazawa. Orang ini masuk melalui jendela kamar mandi di lantai 2 yang saat itu tidak dikunci. Rumah itu diapit sama taman dan area kosong, membuat pergerakan seseorang di luar sangat sulit terlihat dari manapun. Berdasarkan bukti fisik dan rekonstruksi forensik, pelaku pertama mendatangi kamarnya Ray, si bungsu yang baru berusia 6 tahun. Ray ini dicekik hingga meninggal. Tidak ada darah di tubuhnya Ray. Ini jadi dasar bahwa Ray adalah korban pertama. Kemudian pelaku menggunakan pisau sashimi yang dibawa sendiri untuk menyerang Mikio. Di tengah pertarungan, pisau itu patah. Bagian bilah pisau yang ditemukan masih tertancap di kepala Mikio. Tanpa berhenti, pelaku mengambil pisau dari dapur dan melanjutkan aksinya. Yosuko dan Nina terbunuh dengan pisau itu. Guys, ini yang di luar nalar sebenarnya. Setelah membunuh 4 anggota keluarga itu, dia tidak langsung pergi. Dia tinggal di dalam rumah itu selama berjam-jam. Kenapa ya dia sebenarnya ini kayak nggak takut sama sekali? Berdasarkan bukti fisik yang dikumpulkan polisi, inilah yang dia lakukan di rumah itu. Dia membuka kulkas, mengambil 4 buah es krim, memakannya semua. Dia minum 4 botol teh Berli dari kulkas. Terus dia makan melon. Terus dia menggunakan toilet keluarga ini dan tidak menyiramnya. Dia ini juga sempat membuka kotak P3K dan mengobati luka-lukanya sendiri. Dia duduk di depan komputer Mikio, browsing internet, mencoba memesan tiket teater. Bayangin coba, apa nggak segila apa nih pembunuhnya? Beberapa laporan menyebutkan ada indikasi dia ini tidur sejenak di sofa lantai 2. Bayangin sesantai apa dia abis membunuh keluarga ini. Kayak seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia juga sempat menggeledah laci dan dokumen keluarga. Sebagian kertas dibuang ke bak mandi. Sejumlah uang diambil, tapi lebih banyak yang dibiarin. Nah, makin aneh nggak sih? Kalau motif dia ini karena uang, pasti uangnya bakal diambil semua. Sebelum dia pergi, dia meninggalkan hampir semua pakaiannya seperti sweater, topi, sarung tangan, hip bag, shawl, 2 sapu tangan, dan pisau. Dan dia ini keluar pakai bajunya milik Mikio. Kemungkinan besar karena pakaiannya sendiri berlumur darah. Dan dia tidak bisa berjalan di jalan Tokyo yang ramai saat fajar. Dengan penampilan seperti itu penuh darah. Ya nggak mungkin, udah pasti bakal dicurigai sama orang. Dan udah pasti ditangkap polisi. Polisi ini memperkirakan pelaku berada di dalam rumah ini selama antara 2 hingga 10 jam setelah pembunuhannya. Dia pergi sebelum fajar, sebelum siapapun bangun, sebelum siapapun tahu. Tanggal 31 Desember tahun 2000, pukul 10.40 pagi, Haruko, ibunya Yasuko, tidak bisa menghubungi siapapun di rumah sebelah. Dia memutuskan masuk sendiri ke rumah itu. Dan apa yang dia temukan, nggak perlu dijabarin lagi. Lo bisa bayangin sendiri apa yang terjadi di sana. Ketika tim forensik masuk ke rumah Miyazawa, para detektif senior ini bilang mereka belum pernah lihat TKP dengan sebanyak itu bukti yang ditinggalkan oleh pelaku. Bahkan 1 atau 2 sidik jari, tapi ini pakaian lengkap, DNA dari darah dan keringat, sidik jari di puluhan permukaan, jejak kaki, feses, sisa-sisa makanan, aktivitas komputer. Polisi ini sempat yakin kasus ini akan selesai dalam hitungan minggu. Tapi dugaan polisi ini salah besar. Berdasarkan jejak kaki dan pakaian, pelaku diperkirakan pria berusia akhir belasan atau awal 20-an, tinggi sekitar 170 cm, berbadan kurus.
Darahnya ini golongan A ditemukan di TKP yang tidak cocok dengan golongan darah siapapun dari keluarga Miyazawa. Ini darah pelaku sendiri dari luka yang didapat saat pertarungan dengan keluarga Miyazawa. Dari analisis DNA mitokondria dari ibu mengindikasikan dia ini keturunan Eropa. Kemungkinan dari kawasan Mediterania atau Laut Adriatik. DNA kromosom Y dari ayah mengindikasikan keturunan Asia Timur. Dan sweater yang ditinggalkan baru dijual 2 bulan sebelum kejadian. Diproduksi di Korea. Pakaian dan pisau dipastikan dibeli di prefektur Kanagawa. Di saku sweater ditemukan jejak kotoran burung, daun jelkova Jepang, dan daun willow. Dari 130 unit sweater model itu yang terjual di Tokyo, polisi hanya berhasil melacak 12 pembeli. Dari analisis faces yang ditinggalkan, polisi menentukan pelaku sehari sebelumnya ini sempat makan kacang panjang dan biji wijen. Ya, agak lucu sih ini analisis faces ini ya. Dan ini makanan murah yang umum di kalangan anak muda Jepang. Dan sampai hari ini tidak satupun bukti yang membawa ke satu nama, yaitu pelaku bener-bener gak ketahuan. Dan kasus ini resmi berstatus unsolved, tanpa tersangka, tanpa nama. Gila ya guys, kasus sebesar ini tapi sulit untuk diungkapkan. Padahal bukti dan buktinya itu tuh udah lebih dari cukup. DNA, barang yang ditinggalin itu tuh banyak banget, tapi masih aja nggak terungkap. Di luar tragedi keluarga Miyazawa, kasus Setagaya punya dampak nyata ke sistem hukum Jepang. Jadi, sebelum tahun 2010, Jepang ini punya limit untuk kasus pembunuhan, yaitu 25 tahun. Jadi, kalau udah lewat 25 tahun, pelaku nggak bisa dihukum lagi, sekalipun dia mengakui kejahatannya. Nah, akibat kasus ini, Parlemen Jepang menghapus aturan itu. Dan artinya, pelaku pembunuhan keluarga Miyazawa, siapapun dia, masih bisa ditangkap, dituntut, dan diadili sampai kapanpun. Dan polisi ini sampai nawarin hadiah sebesar 20 juta yen, sekitar 150 ribu dolar Amerika Serikat, untuk informasi yang bisa mengarah ke penangkapan pelaku. Ini hadiah terbesar dalam sejarah kriminal Jepang. Terus poster rekaan wajah pelaku berdasarkan profil forensik sampai hari ini masih dipasang di kotak-kotak polisi di seluruh Tokyo. Jadi kasus ini tuh benar-benar masih diselidiki guys. Pada tanggal 30 Desember 2025, tepatnya 25 tahun setelah kejadian malam itu, Takeshi Tsuchida usianya 78 tahun, mantan kepala stasiun polisi Seijo. Dia ini berlutut di depan batu nisan keluarga Miyazawa. Dia menaruh bunga di sana, membungkuk dan berdoa untuk keluarga ini. Tsuchida ini sudah pensiun, tapi dia tidak bisa move on dari kasus-kasus yang masih menghantui seluruh karirnya. Ini tumben banget ya, ada seorang polisi yang rela berlutut di batu nisan karena tugasnya kemarin itu nggak pernah menyelesaikan kasus pembunuhan keluarga Miyazawa. Keren sih. Dan polisi Tokyo mengeluarkan kampanye baru jelang peringatan 25 tahun kasus ini. Polisi meminta siapapun dengan informasi untuk melapor ke polisi. Poster baru disebarkan, hotline diaktifkan ulang. Baru beberapa minggu lalu, Mei 2026, 2 pekerja konstruksi ditangkap karena mencoba masuk dan mencuri dari lokasi bekas rumah Miyazawa. Dan mereka mengaku tidak tahu bahwa tempat itu adalah TKP salah satu pembunuhan paling terkenal di Jepang.
Dan rumah Miyazawa ini sudah dirobohkan. Haruko, nenek yang menemukan semua ini, sekarang sudah berusia 94 tahun. Udah sepuh banget ya guys. Keluarganya masih menunggu, polisi masih bekerja, dan kasusnya masih terbuka. Dan sampai sekarang masih diburu ini pelakunya. Nah guys, itu tadi kisah dari keluarga Miyazawa yang kasusnya sampai sekarang masih belum juga tertangkap dan terungkap. Gila banget sih ini pelakunya. Dan makasih guys udah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.